mungkin juga chapter 3. Jadi kita bahas dengan menggunakan contoh, sehingga dengan demikian bisa lebih mudah dipahami. Saudara melihat slide-nya? Coba Pak. Melihat Pak. Baik, saya punya data, raw data atau data mentah seperti ini, saudara. Kemudian data ini yang ingin kita pelajari. Kita cari karakteristik dominan pada data. Kita cari kalau ada hal-hal yang khas atau yang khusus pada data. Nah, ini saya punya data yang sudah disusun. Jadi tadinya datanya bukan 19, 24 begini ya. Datanya ya bisa 24, 28, 51 begitu. Kemudian kita sort, diurutkan menjadi seperti ini. Jadi kalau kita punya data, ada baiknya kalau datanya itu diurutkan. Sehingga mulai dari 19 sampai 81. Kemudian data ini saya bagi di dalam kelompok-kelompok. Nah, pertanyaannya kenapa kok dibagi dalam kelompok? Nah, karena kalau saya cuma lihat begini saja, saya tidak melihat pola-pola distribusi dari data ini. Suaranya didengar dengan baik ini? Terdengar Pak. Oke, baik. Jadi yang saya lihat, ya cuma data begini saja. Tetapi bagaimana distribusi dari data? Di mana datanya mengumpul? Sampai seberapa jauh datanya menyebar? Saya tidak bisa lihat, kita nggak bisa lihat. Nah, datanya saya sort, kemudian saya kelompokkan. Nah, pengelompokannya itu juga harus dilakukan dengan pola tertentu. Kalau semua data ini saya kelompokkan dalam satu kelompok, maka yang ada ya cuman satu kelompok begitu saja, saya juga tidak melihat distribusinya. Kalau saya kelompokkan dalam kelompok yang cukup banyak, saya cuma menggambar titik, saya juga tidak melihat distribusinya. Maka itu saya buat range atau rentang harga sedemikian rupa, pokoknya yang cukup. Nah, pada umumnya kalau saudara punya 10 rentang, itu sudah cukup untuk bisa menggambarkan pola distribusi. Nah, jadi saya sort, kemudian saya kumpulkan 19 sampai 29. Jadi dengan 10. Nah, ini saudara carinya bagaimana? Saya punya 19 sampai 81. Ingin saya jadikan kelompok. Sehingga kalau ini saya kurangi 81 kurangi 19, ini kira-kira ya 60. Kemudian saya perkirakan kalau range-nya itu 10 setiap kelompok, saya akan dapatkan gambaran yang bagus. Nah, sehingga ini bisa berbeda-beda dengan sendirinya setiap orang. Bisa berbeda-beda. Maka saya punya 19 sampai 29, 29 dan seterusnya sampai 79 sampai 89. Nah, kemudian saya cari data saya yang masuk di dalam rentang 19 sampai 29. Saya cari ada 4 data, 1, 2, 3, 4 saya masukkan. Data yang antara 29 sampai 39 ada data, dan saya dapatkan seperti ini. Sehingga saya punya range, kemudian saya punya frekuensi. Sehingga sekarang saya bisa melihat distribusi atau pola distribusi dari data. Saya mengatakan yang berada pada rentang 19 sampai 29 ada 4 buah data, yang berada pada rentang ini ada 3 data, dan demikian seterusnya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, jadi salah satu fungsi daripada statistik itu adalah untuk penyajian data. Jadi saudara punya data raw, data mentah seperti ini, kemudian saudara kumpulkan dan dikemas sedemikian rupa untuk disajikan dalam bentuk data yang bisa menghasilkan informasi. Kalau ini masih tidak jelas informasinya, kalau ini mungkin bisa menghasilkan informasi. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini, silakan. Sepertinya sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas, baik. Nah, setelah itu data ini saya
cari yang lain bisa saya gambarkan, tetapi kembali lagi ini data mentah seperti tadi. Nah, sekarang saya pindah data yang ini. Ini soal chapter 2, saudara, di buku saudara. Oh ya, sebelum saya lupa, jadi nanti kalau saya tugaskan saudara untuk pekerjaan rumah, bentar saudara, saya carikan tabelnya. Jadi supaya tidak terlalu banyak pekerjaannya, kelompok saudara ini mahasiswa saya bagi dua. Jadi saya bagi dua, 25 mengerjakan soal ganjil, 25 orang mengerjakan soal genap. Baik, siapa yang mengerjakan soal ganjil? Yang mengerjakan soal ganjil saya bacakan sampai 25. Saudara mendengar dengan baik ini? Mendengar, Pak. Dengar, Pak. Baik, saya bacakan yang ganjil, yang tidak saya bacakan berarti yang genap. Yang ganjil adalah Ginting, Abi Surya, Adi Wicaksono, Aditya, Afifa, Andika, Bona, Brilian, Brian, Cahyani, Dava, Dimas Aji, Edgar, Ersi, Farhan, Firlana, Harvin, Hilmi, Iib, Irham, Kafka, Mafaza, Lutfi, Mario, Masayu. Itu mengerjakan soal ganjil. Ya, selanjutnya yang ke bawah sampai Yusuf itu mengerjakan soal genap. Baik, ada yang ditanyakan? Oh, izin, Pak. Ini apa Ya. ada list tabel, ada list tabel namanya, Pak, biar bisa dilihat langsung apa gimana, Pak? Oh, saya enggak. Oh. Jadi saya enggak tahu apakah saya punya filenya. Saya cari sebentar, saudara. Bentar ya, saya cari. Baik, Pak. Oh, baik, saya punya. Sebentar, saudara. Saya stop sharing dulu ya. Baik, Pak. Saudara lihat sudah? Sudah terlihat, Pak. Nah, jadi nanti nomor ini 1 sampai 25. Ini adalah yang mengerjakan soal ganjil. Nah, selebihnya ini mengerjakan soal genap. Jadi misalnya Raihan, ada Raihan. Iya, Pak. Kamu soal apa, Raihan? Genap, Pak. Genap ya, tadi tidak disebut. Iya. Kalau Firlana mengerjakan apa, Firlana? Iya, Pak. Ganjil, Pak. Ganjil. Tarik mengerjakan apa, Tarik? Genap, Pak. Genap ya, sudah. Baik, sehingga nanti saya assign nanti untuk kuliah hari ini ada pekerjaan rumah untuk chapter 2. Sehingga saudara supaya tidak terlalu banyak karena soalnya itu mungkin ada misalnya 30, soalnya 40 sehingga saudara mengerjakannya tidak terlalu banyak. Soalnya pendek-pendek saudara, tidak terlalu panjang. Kalau saudara beri waktu ya 1 jam, 2 jam gitu. Ya 2 jam gitu mungkin bisa selesai. Baik, salah satu alasan saya menggunakan buku ini karena soalnya tidak terlalu panjang-panjang gitu. Sehingga bisa cepat saudara mengerjakan. Baik, saya stop share, saya kembalikan materi yang tadi. Nah, ini materi yang tadi. Baik. Ini untuk soal nomor 29. Ini ada rentang, saya bagi rentangnya. 1 sampai 4, 4 sampai 7. Nah, besarnya rentang ini sama, saudara. Satu sel itu lebarnya sama. Jadi kalau saudara lihat ini 3, 3, 3, 3 gitu ya, antar sel. Lebarnya sama. Jadi kita tidak melakukan yang lebar sel berbeda. Karena ya kembali lagi nanti polanya tidak bisa ditangkap. Kecuali untuk sel-sel yang terakhir, yang datanya sudah habis,
Ya ini dianggap saja lebih besar dari 28 karena biasanya isinya ya sudah sedikit. Baik, kemudian dengan range ini saya bisa menentukan midpoint. Apa midpoint? Ini adalah tengah-tengah daripada range. 1 tambah 4, 5 dibagi 2 dapat 2,5, 4 tambah 7, 11 dibagi 2, 5,5. Kemudian saudara cari datanya untuk soal 29. Silakan lihat di buku untuk soal 2.9. Ini frekuensinya 2, 8, dan seterusnya. Sehingga sekarang saya sudah menggantikan data yang raw, saya kelompokkan, ini dinamakan grup. Kalau tadi yang seperti ini, saudara, ungroup, tidak dikelompokkan, setelah jadi begini, dia dinamakan grup, dikelompokkan. Kemudian saya punya midpoint, ini titik tengahnya, ini frekuensinya. Baik, ada yang ditanyakan? Belum. Nah, kemudian saya gambar. Kalau saya punya gini, saya gambar. Ini 14, saya gambar dalam bentuk histogram. Seperti ini namanya histogram. Ini 14, 4, 7, 7, 10, dan seterusnya. Kemudian saya gambarkan ini balok-balok seperti ini. Nah, kalau perlu saya beri titik tengah. Ini titik tengahnya, saudara. Titik tengah daripada histogram. Ini ada titik tengahnya, kemudian saya gabungkan titik tengahnya ini saya gabungkan dengan menggunakan sehingga saya punya poligon ini atau ini cuman untuk melihat saja kira-kira bentuknya bagaimana. Nah, sehingga kalau saudara lihat data seperti ini, kelihatannya data mengumpul di daerah 13, 16, kemudian setelah itu agak turun, sebelumnya juga turun, ya. Baik. Nah, kalau ditanyakan berapa data yang terletak antara 7 sampai 12, saudara lihat bisa kembali ke data atau bisa saja saudara melihat di sini 7 sampai 12. Kalau saya kembali ke data, ini 7, 12 sampai di sini saudara punya jumlahnya adalah ini 15 sampai 23, 7 sampai 12. 15 sampai 23 sehingga berapa frekuensinya atau berapa prosentasenya, semua datanya 150, 38 dibagi 150 dapat 25,3%. Artinya 25,3% dari data saudara itu terletak antara 7 sampai 12. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Pak, permisi Pak. Silakan, ya silakan. Berarti kan kalau misalnya membuat grafik Pak, ini diperlukan kotaknya ini untuk memperjelas aja ya Pak? Ya, jadi ini untuk supaya representasi kita terhadap data lebih bagus. Karena kalau saudara lihat data mentah, saudara sulit dapat informasi. Tidak jelas, datanya itu tidak kelihatan. Tetapi setelah saudara gambar ini, saudara kelihatan sekarang. Oh, kira-kira begini. Dari mulai kecil, kemudian naik, kemudian turun. Jadi ini cara kita menyuguhkan atau menyajikan data. Supaya bisa dipelajari dengan mudah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau jumlah kotaknya ini sedikit, saudara juga tidak lihat. Kalau terlalu banyak, juga tidak lihat. Jadi ini saudara kira-kira punya 9, 10. Biasanya ancar-ancarnya ya begitulah. 10, 12 ya boleh. Tetapi jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Oh, enggak Pak. Terima kasih. Baik, baik. Ada yang lain, silakan. Silakan, Dona. Oh ya, baik. Untuk menentukan intervalnya bagaimana? Nah, saudara cari angka tertinggi dan terendah. Misalnya seperti ini, angkanya 1 sampai berapa? 28. Nah, Bona rencananya mau dibuat berapa? Mau buat berapa histogram? Berapa sel? Berapa jumlah sel rencananya? Kan gitu. Nah, saya mau buat 10 sel. Nah, kalau ini misalnya sampai 30, saudara ingin buat 10 sel, maka lebar dari sel ya 3. Jadi angka terendah berapa, angka tertinggi berapa, kemudian saya mau bagi data saya dalam berapa sel. Kalau saya bagi dalam 10 sel, anggap saja datanya sampai 30, berarti 30 saya bagi 10, lebar setiap selnya adalah 3. Sehingga saya mulai 1 sampai 4 dan seterusnya. Ya, kita yang menentukan. Nah, kalau saudara mau bagi misalnya jadi 12, ya lain lagi. Ya, lain lagi. Baik, oke, sudah menjawab. Itu yang lain ada pertanyaan, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan Abi ya.
ini kan di grafiknya range-nya ada 1 sampai 4, 4 Iya. sampai 7, Pak. Nah, jika ada data yang menunjukkan angka 4, itu termasuk Masukkan di range berikutnya, masukkan di range berikutnya, perjanjiannya begitu. Oh, baik, Pak. Jadi kalau ada 1 dan 4, masukkan di range yang kedua. Ada 7, masukkan ke sini. Itu perjanjiannya gitu. Oh, baik, Baik. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, iya, ada yang lain, silakan. Baik, saya punya data ini. Nah, saya gambarkan, kemudian ini soal lagi yang lain. Soal 211. Ada range 30 sampai 40, kemudian range sampai 140 sampai 150. Jadi saya punya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 12 range. Kemudian saya gambarkan. Gambarnya seperti ini. Jadi chapter 2 ini hanya berbicara tentang bagaimana penyuguhan daripada data. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini lagi, range lagi. Soal 216. Nah, kadang-kadang saya ingin data saya itu bukan data individual. Jadi, saya tampilkan di sini aja. Jadi, saudara punya data saudara itu bisa yang namanya data yang diskrit. Ya, dituliskan bahasa Indonesia begini, diskrit. Kemudian data yang lain adalah data yang continue. Continuous bahasa Inggris, continue bahasa Indonesia. Nah, gini. Nah, data yang diskrit adalah data yang antara dua buah data tidak bisa diberi data lain. Misalnya saya punya 1, 2, 3, ini diskrit kalau antara 1 dan 2 ini tidak ada data lain. Nah, kalau saudara membayangkan ada yang memberi contoh seperti anak tangga gini, saudara ya, anak tangga gini. Jadi antara 1 dan ini tidak ada data lain. Jadi 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, kalau data yang continuous antara dua buah data, misalnya datanya 1, 2, 3, saudara bisa mengisi data yang lain. Perhatikan bahwa untuk continuous atau diskrit itu, ini tidak harus genap. Jadi bisa saja misalnya 0,5, ini diskrit atau continuous. Nah, antara 0,5 sampai 0,6 bisa tidak diisi data lain. Kalau dia bisa, dia continuous. Kalau tidak bisa, dia diskrit. Artinya diskrit continuous itu datanya bukan berarti harus genap, harus integer seperti ini bilangan penuh, tetapi bisa saja pecahan. Ya, tetapi yang penting kalau diskrit itu adalah datanya antara dua buah data tidak bisa diisi, tidak ada data yang lain. Ya, misalnya jumlah mahasiswa itu diskrit atau continuous. Jumlah mahasiswa di kelas diskrit atau continuous? Diskrit ya. Jumlah mahasiswanya berapa? 30 atau 31, tapi tidak ada jumlah mahasiswa 30,5. Ya. Kalau tinggi mahasiswa di kelas, diskrit atau continuous? Continuous, Pak. Continuous. Kalau IQ mahasiswa, diskrit atau continuous? Kalau uang mahasiswa, diskrit atau continuous? Tergantung uangnya, saudara punya pecahan berapa. Tetapi kalau uangnya cuma pecahan rupiah, ya 10, 15, 12, berarti dia diskrit. Tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu sulit untuk membedakan. Jadi kalau saudara punya, nah kadang-kadang diskrit ini mungkin juga continuous hanya karena keterbatasan alat, sehingga saya menganggapnya diskrit, tapi sebetulnya dia adalah continuous. Artinya antara dua buah data bisa diisi data yang lain. Nah, nanti distribusinya saudara sangat terkait apakah distribusi datanya diskrit atau distribusi terhadap data yang continuous. Beberapa distribusi seperti hipergeometrik, distribusi binomial, distribusi Poisson itu diskrit. Tetapi distribusi negatif eksponensial, distribusi normal, distribusi F, distribusi Chi square dan sebagainya adalah distribusi yang continuous. Kita akan lihat nanti belakangan. Baik,
Nah, kalau saya punya kemudian ada yang konsep tentang data individual dan data kumulatif. Tetapi yang kumulatif akan kita lihat belakangan ya. Seperti kumulatif maksudnya dikumpulkan. Jadi kalau saya punya data 2, 3, 5 ini data individual. Nah, kalau data individual itu adalah PX sama dengan C gini. Nah, kalau yang kumulatif itu adalah X lebih kecil sama dengan C. Kenapa lebih kecil? Karena biasanya itu yang sering dipakai di dalam analisis sesuatu distribusi, gitu ya. Jadi nanti dengan contoh saya kira akan lebih jelas. Saudara lihat ini misalnya, saya punya data, kemudian datanya saya bagi menjadi kelompok-kelompok. Ada range 1, 2, 3 sampai 3,5 sampai 4, 0. Kemudian midpoint seperti tadi, saudara, data di antara dua range ini tengahnya 0,25 dan seterusnya. Berapa jumlah data? Nah, datanya tadi di-store dulu, diurutkan, sehingga berapa jumlah data yang berada di range 00 sampai setengah, 30, dan seterusnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai di sini. Nah, gimana kalau saya cari kumulatif? Nah, kalau saya cari kumulatif antara 0 sampai setengah 30, antara setengah sampai ini 150, berarti kalau antara 1 ke bawah, 30 tambah 150 dapat 180. Sehingga ini sama saja kumulatifnya untuk sel yang pertama, untuk sel yang kedua saya tambahkan, kemudian ini adalah saya tambah ini, kemudian ini saya tambahkan dengan ini, dan demikian seterusnya. Sehingga hasil terakhir harus sama dengan jumlah data yang saudara miliki. Nah, kumulatif relatif frekuensi adalah 30 dibagi 600 ini. Ini data keseluruhan, ini adalah data yang berada pada range ini, sehingga saudara punya kumulatif relatif frekuensi. Nah, kalau saya punya gambar gini, ini misalnya histogramnya begini. Nah, berapa data yang terletak di sini? Ya, saya lihat tingginya ini. Nah, kalau saya lihat berapa data yang terletak pada balok yang kedua, saya lihat tingginya ini. Berapa kumulatif? Berapa kumulatif pada balok yang kedua? Nah, itu saya melihatnya ke sini. Ya, jadi yang ada di bawahnya, X lebih kecil sama dengan C tadi. Nah, kalau saya punya gambar seperti ini bisa data seperti ini saudara bisa gambarkan. Nah, ini gambarnya yang saudara punya. Ini salah satu contoh saudara ya, yang nanti karena ada soal seperti ini saya beri contoh seperti ini. Sehingga apa yang saudara lakukan, gambarkan histogram. Kalau tidak jelas tanyakan saudara. Gambarkan histogramnya seperti ini, 0 sampai setengah, data saudara saya kecilkan sedikit ini, supaya bisa dilihat. Nah, ini datanya. Saudara masih lihat jelas ini? Masih ternyata. Masih ya, baik, ini datanya, ini saya gambarkan di bawah, setengah sampai 1 ini histogram. Kemudian, nah kalau saudara menggambarkan kumulatif, berarti kan kalau saudara menggambarkan kumulatif, dia diupayakan untuk berada pada bagian atasnya ini, bagian ujung kanan dari histogram. Ujung kanan dari histogram. Setelah saudara dapat ujung kanan dari histogram seperti ini, kemudian boleh saudara gabungkan dengan satu kurva seperti ini. Nah, sehingga yang di sini adalah data saudara jumlahnya, yang di sini adalah saudara bisa mencari individual, frekuensi individual. Ini ya, berapa frekuensi individual pada range 1 ini? Ya 30 dibagi 600. Ya, berapa frekuensi pada range 2? 150 dibagi 600. Nah, tetapi kalau kumulatif sudah ditambahkan. Sehingga kalau saya tuh ini di sini, ini adalah datanya, saudara. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah relatif frekuensi. Saudara lihat pada ujungnya mesti sama dengan 1. Nah, karena ya seluruh data dibagi keseluruhan data sama dengan 1. Nah, dari penggambaran seperti ini untuk soal 216 ada beberapa pertanyaan. Ya. Nah, beberapa pertanyaan terkait dengan soal, misalnya berapa jumlah scrap, gitu ya, berapa jumlah scrap yang beratnya 0,0225. Nanti saudara lihat soalnya lagi.
Saya ingin menunjukkan caranya mengerjakan saja. Ya, soalnya lihat masing-masing di textbook. Nah, sehingga kalau ini scrapnya, dan ini adalah jumlahnya, maka setelah digambarkan dalam bentuk sini, saudara bisa menggunakan untuk melihat menjawab berbagai soal. Misalnya, kalau ini diketahui 0,0225, ini maksudnya berapa scrapnya. Nah, karena saudara sudah punya kurva ini, maka saudara naikkan dari 0,025 ke atas sampai menyentuh kurva, kemudian saudara bawa ke kiri, saudara dapatkan angka jumlah scrapnya, jumlah datanya. Ya. Kalau lebih dari 0,30 gram bagaimana? 0,030, saudara carikan berapa datanya, kemudian lebih berarti ke arah atas. Ya, gimana kalau antara satu harga tertentu 0,018 dan 0, ini dua harga, antar dua harga, saudara tarik, ketemu di sini, saudara tarik ke atas, ketemu di sini, saudara perkirakan. Nah, dengan sendirinya kalau saudara mengerjakan pekerjaan seperti ini, ya ada subjektivitas sedikit ketika saya menggambar, tetapi ya perbedaannya tidak terlalu jauh. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin bertanya, Pak. Silakan, Rafif. Terima kasih. Untuk tadi teknik menghubungkan garis itu gimana Pak tadi, Pak? Di ujungnya atau gimana, Pak? Baik. Kalau yang di depan tadi, kalau saya ingin menggambarkan, kalau ingin saya menggambarkan titik tengah dan sebagainya, saudara buat histogram yang di depan tadi, tentukan titik tengahnya dari histogram saudara ini, kemudian saudara gabungkan. Ya. Nah, kalau saya berbicara tentang kumulatif, satu hal yang saudara lihat pada penggambaran kumulatif, ini gambar kumulatif saudara, bahwa dia tidak akan ada yang turun, histogramnya itu tidak bisa turun. Ya, saya kembali ke sini saudara. Ini kan bisa naik, bisa turun ya, paham saudara? Histogram naik, kemudian turun kan? Nah, kalau saudara gambarkan kumulatif tidak akan pernah turun. Karena apa? Saudara lihat 30, 180, 373 naik terus karena saudara tambahkan dengan sendirinya. Nah, sehingga penggambarannya ini histogramnya. Naik terus sampai yang terakhir mendekati angka 600 ini. Kalau saudara mau gambarkan kurva, kalau diminta di soal coba gambarkan kurva kontinu terhadap histogram yang saudara buat. Nah, karena penggambarannya itu adalah untuk kumulatif, sehingga saudara mendasarkan, karena kumulatif itu adalah dari ujung seperti saya katakan tadi, saya gambarkan sebentar. Kalau dari kumulatif itu, ini saya punya begini, ini histogramnya, ini histogram lagi begini. Kalau saya misalnya ini 1, 2, 3, ini 4. Nah, mana yang lebih kecil, mana kumulatif 4 dan ke bawah, itu saya lihat ini 4. Jadi bergerak saya dari sini, saudara, sampai ini saya jalan dari sini, perhatikan baik-baik, sampai ketemu angka 4. Karena di sini kan juga 4, saudara bisa lihat ini juga, ya, posisi. 3 ini bisa kena yang atas. Jadi untuk mudahnya, untuk kumulatif, saudara bergerak dari sini, sampai ketemu angka 4. Paham, saudara? Kalau tidak jelas, tanyakan. Ketemu angka 4, kemudian saudara lihat ke kiri. Jadi semua ini adalah kumulatif. Nah, sehingga saya memulai dari ujung sini. Dari ujung histogram yang terkait dengan angka yang dicari. Baik, nah kemudian setelah itu saya cari sekarang. Mana ujungnya? Ujungnya kan ini. Betul ya, siapa tadi yang tanya? Rafif. Ini kan ujungnya dari histogram ya. Ini ujungnya. Ini ujungnya. Nah, gitu. Nah, saya gabungkan ujung-ujung ini dari histogram yang ujung kanan. Kenapa ujung kanan? Karena kalau saya ingin mencari kumulatif dari sini, dari ujung kanan ini, bukan dari yang kiri, bukan dari sini, tapi yang ke kanan. Kemudian ini, kemudian ini. Nih, titik-titik yang saya punya. Kemudian saudara gabungkan dengan kurva kontinu. Kira-kira begini gambarnya. Kenapa Pak kok gini? Kan bisa saja. Oh iya, gambarnya bisa. Tapi jangan gambar gini pasti, atau gambar gini. Enggak, pasti mendekati ini. Ya, gambarnya kalaupun berbeda, perbedaannya tidak akan terlalu jauh. Baik. Baik. Ada yang lain, silakan. Silakan, saudara. Permisi Pak. Silakan. Izin bertanya Pak. Berarti silakan Edgar.
Apabila kalau ditarik garis lurus tidak harus di ujung dari kumulatifnya ya Pak? Dengan sendirinya nanti sulit kan, ujungnya ini kan tidak pas satu dengan yang lain karena frekuensinya kan tidak sama. Saudara lihat 30 naik 150 tidak sama. Jadi bukan ketinggian, ada kadang-kadang terakhir di sini ya sudah hampir-hampir tidak banyak. Oh, setidaknya tidak terlampau jauh dengan Iya, dan kurvanya kontinu, jangan putus-putus. Jangan gimana? putus-putus ya. Nah, gimana dapatkan ini? Saudara pernah tahu penggaris itu, saudara? Ada penggaris orang namanya Tekken Mal. Mungkin mahasiswa tidak banyak ya karena sekarang saudara mudah untuk mencari gambar lewat komputer. Saudara pernah lihat penggaris yang bentuknya begini? Pernah, Pak, pernah. Pernah ya. Nah, ini Tekken Mal seperti dulu banyak dipakai untuk menggambar. Nah, ini kurvanya kontinu semua ini, kurvanya kontinu. Nah, sehingga saudara tepatkan penggaris saudara ini yang di titik-titik tadi mana yang kira-kira paling pas, kemudian saudara gambar. Ya, kalau saudara pakai komputer dengan sendirinya bisa. Saudara minta gambar regresinya yang mendekati titik-titik ini. Tapi tidak usah. Begitu saudara gambar sekedar saja. Sehingga nanti kalau saudara mengerjakan pekerjaan rumah, kalau saudara gambarkan dengan komputer baik, tetapi kalau saudara mungkin kesulitan akses, kemudian saudara gambarkan dengan tangan juga tidak masalah, cuman yang representatif gitu ya. Skalanya yang betul, bukan betul sampai ketelitian nano saudara ya. Pokoknya yang betul gitu loh, kira-kira. Sehingga antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain ya mirip gambarnya mesti gini. Oh iya Pak, dan saya boleh izin bertanya lagi Pak? Oh silakan. Dan untuk software penunjang di komputer apa ya Pak? Loh, kalau saudara punya Minitab, saudara bisa punya. Saudara punya gambar di Minitab bisa gambarkan semua ini, saudara. Seperti ini kan juga saya gambarkan lewat Minitab. Oh, baik, Jadi Pak. saudara nggak usah, saudara pelajari Minitab. Dan ada di mana-mana, saudara bisa download dari internet. Jadi software statistik ini banyak, saudara. Tapi yang user friendly, penjelasannya bagus, ini saya kira Minitab. Yang lain juga banyak. Ada SPSS, ada statistika. Ya. Saudara ada yang punya MATLAB dan sebagainya, saudara bisa gambarin. Wolfram itu juga bisa, StatGraph ada. Baik, ada pertanyaan lain silakan. Terima kasih Pak. Baik, ada pertanyaan lain silakan. Brilliant Novel ada, Brilliant Novel. Ada, Pak. Yusuf, ada Yusuf. Ada, Pak. Andika ada. Ada, Pak. Baik. Ada yang ditanyakan Andika? Belum. Belum, Pak Dion. Nah, baik ya. Izin Silakan. Rafif silakan. Yang A itu yang pada weight 0,025 terus scrap itu gimana tadi saya kurang Baik. paham. Nanti ya saya ambilkan soalnya sebentar, Rafif ya. Soalnya berapa tadi? 216 ya. Saudara buka buku saudara di 216. Saya tidak mencantumkan soal di sini. Jadi di 216 soal 216 itu ada soal A, ya. Kalau saudara lihat di buku saudara, plot kumulatif frekuensi distribusi untuk data set C, ada datanya. Kemudian sketch pendekatan secara continuous, dan gunakan untuk menentukan berapa banyak scrap yang punya berat kurang dari 0,0225. Itu lebih dari 0,03 dan demikian seterusnya. Sehingga ini gambaran, ini adalah berat scrapnya, ini jumlahnya. Jadi tadi gambarnya kan begini, berat antara 0, ini ya, 00 sampai 05, berapa jumlahnya? 30. Saya gambarkan ini 30. Paham siapa tadi yang tanya? Rafif? Iya, Pak. Ya, ini Rafif. 00 sampai 05, datanya gitu, berapa banyaknya? 30. Saya gambarkan di sini 30. Ini tingginya 30. Ini 100 di sini, ini 30. Antara 5 sampai 1, beratnya 150. Ini 150. Nah, tapi karena dia kumulatif, dia jadi 180. Saya tambahkan. Hingga saya gambarkan 180.
Ini 30, 180, 373, 516, dan seterusnya. Ini ya, saya gambarkan di sini. Betul? Nah, sekarang, baik paham itu? Paham, Pak, paham. Paham ya? Kemudian sekarang, berapa jumlahnya yang lebih kecil dari 0,0225? Beratnya 0,025 itu saya cari di sini. Mana 0,0225? Ini kira-kira. Ya, ini 2, sini ini 2, ini 2,5, 225 kira-kira di sini. Pertengahan ini. Ini unitnya ini 0,0 ya, jangan lupa. Ini 0,0. Jadi kalau di sini ini 0, kalau saya tuliskan ini nanti terlalu panjang, ini jadi ruwet absisnya. Jadi saya potong. Jadi 0,0225. Saya cari di sini, kemudian saya tarik ke atas. Apa yang ditanyakan? Berapa jumlah scrap yang beratnya kurang dari 0,0225. Saya cari 0,0225, memotong kurva, saya tarik ke sini. Berarti jumlahnya berapa? Ini, dari sini sampai sini. Nah ini, kalau ini 600, ini kira-kira 540. Begitu, Rafif. Baik, Pak. Berarti untuk yang di range 2 atau ya 0,02 sampai 0,25 itu dibagi 2 atau gimana, Pak? Oh iya, kalau ini kan ini 2 sampai 2,5. Ini 2 ya, ini kan ini range-nya ini berapa ini? 2 sampai 2,5. Ini ya, ini 2 sampai 2,5. Berarti 2,25 kan tengah sini. Jadi saudara tepatkan di sini di apa namanya di gambar saudara. Kalau misalnya 2,46 bagaimana? Ya cari kira-kira di mana 2,46. Ya. Berarti langsung dibagi 2 aja ya numbernya itu terus dikumulatif ke sebelumnya gitu langsung gitu. Ya, tetapi gambarnya hati-hati, gambarnya mesti skematis ya. Gambarnya itu saudara skematis, artinya 0, sampai ini jaraknya sama semua. Gambarnya skematis. Jadi misalnya antara 3 sampai misalnya 3,25 di mana posisinya ya di sini. 3,25. Sebentar ya, saya ambilkan anotasinya. 3,25 di mana posisinya? Di sini. 0,0325. Kalau misalnya saya cari antara 2,7. Nah, ini 2,5 sampai 3, Saudara. Jadi kalau di sini berapa ini, Saudara? 2,75. Kan gitu kira-kira. 2,7 ya mungkin sedikit ke sini. Oh, gitu. Ya perkiraan saja. Oh baik Pak, berarti penentuan weight yang di bawah 0,225 itu bukan berdasarkan dari akumulatif numbernya terus yang di range 20 sampai 25 itu dibagi dua, tapi boleh. Kalau saudara menggunakan data ini boleh, tetapi kalau saudara sudah punya gambar ini, lebih gampang saudara menggunakan gambar. Tapi kalau saudara mau kembali ke sini, berapa tadi pertanyaannya? Kan 225 saudara ya. 225 itu di mana kalau di data? 225 itu kan di sini. Nah, sehingga kira-kira ini, saudara dapatkan ini, 566. Ya, tidak terlalu jauh dengan 540. Tapi tepatnya ini. Karena saudara tidak punya data di sini yang bilang 2,25 kan? Tidak punya. Ini 2,5. Tapi mendekati ini. Ada kalanya saudara bisa menggunakan tabel. Tetapi kalau sudah punya gambar, nah nanti pertanyaannya bisa dibalik. Ya, pertanyaannya bisa dibalik. Bagaimana? Ini tadi kan menentukan apa? Punya berat, menentukan jumlah. Nah, nanti bisa dibalik. Berapa berat yang dari misalnya dari 600 data yang dimiliki, 300 data itu terletak pada berat berapa? Gimana carinya? Saudara cari angka 300 di sini. Ya, dipotongkan di sini saudara dapat. Kalau saya gunakan persentase seperti ini berapa persen misalnya yang lebih besar dari 2 misalnya. Berapa persen dari berat scrap saya yang lebih besar dari 2? Saudara cari 2. Mana 2? Ini agak ruwet saudara ya karena datanya banyak nih. 2 ini ya, ini 2 ya, betul ya. Sebentar saya ambil anotasinya. 14% berarti Pak. Ya, berapa 14%? Ini 2 ya, 1,5. Mana 2-nya? Ini ya. Betul ya? Nah, ya. Ini kalau 2 saya bawa ke atas. Sampai memotong, mana potongannya? Ini kan? Betul? Nah, kalau ditanya berapa persen yang lebih besar dari 2, maksudnya ke sini arahnya. Arahnya ke sini, bukan ke bawah, lebih besar. Ini saya tarik. Nah, kalau ini 86%, seperti saudara bilang tadi, berarti yang ke atas adalah 14%. Kalau yang ke bawah 86%. Nah, kalau ada pertanyaan,
berapa jumlah berapa berat daripada pelat yang mencakup 50% daripada data. Saudara cari 50%-nya. Itu yang saya katakan soal dibalik 50%. Kemudian saudara bawa ke sini, menyentuh daripada kurva, saudara bawa ke bawah. Nah, sehingga saudara dapatkan titik ini. Jadi antara 1 sampai 1,5, 0,01 saudara sampai. Nah, 50% di sini, 50% di sana. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama ya. Sama-sama ya. Ada yang ditanyakan lagi silakan. Paham saudara ini? Paham? Jadi pada intinya begitu saja saudara. Tidak ada yang terlalu istimewa. Yang ada hanyalah kalau saudara punya data yang tersebar begini, saudara tidak bisa mendapatkan informasi yang saudara inginkan karena ya sulit. Maka data itu diolah saudara. Diolah, direpresentasikan dalam bentuk yang lebih bisa mendapatkan pola dan bisa saudara pelajari. Nah, datanya bisa diskrit, bisa data yang continuous. Nah, kadang-kadang saya tertarik dengan data yang diskrit, kadang yang continuous. Kemudian pada sisi yang lain, saya juga bisa melihat individual frekuensi data tertentu 30 yang terletak pada range atau frekuensi yang kumulatif. Baik. Nah, ini soal yang lain lagi. Nah, saudara punya data seperti ini. 1924 ini sudah di-sort. Data ini sudah diatur, ya, sudah diatur. Saudara buat range, berapa selnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sel. Kemudian frekuensinya berapa yang terletak? Saudara dapatkan frekuensinya adalah 4 yang berada pada range dan 2 pada range 79 sampai 89. Jumlah data keseluruhan 22. Nah, kalau saya buat kumulatif, ini 4, ini 7, saudara ya, ini 4, ini 7 ditambahkan, 7 tambah 3, 10, 15, 18, 20. Nah, kemudian ini relatif frekuensi, berarti 18 ini dari mana, saudara? 0,18 ini dari mana, Dimas? Halo, Pak. Ini datanya ini frekuensinya ini, kumulatifnya ini 47 ini dari mana? 4 tambah 3. Jadi 3 ke atas. Ini 10, 7 tambah 3. Semua data dari data yang saudara lihat dan ke bawah. Ini 5 dan ke bawah. 5, 3, 3, 4. Saudara punya 15. 3, 5 ke bawah. Ini. Nah, kemudian 4 ini saya cari kumulatif relatif frekuensi. Maksudnya relatif itu adalah frekuensi yang berada pada rentang dibagi frekuensi keseluruhan. Sehingga kalau saya dapat 0,18 ini dari mana, Dimas? Itu berarti 4 dibagi 22. Baik. Kalau 0,32 dari mana, Dimas? Dari ini, Pak. 7 dibagi 22. Baik, ya. Baik, baik. Begitu, saudara. Kemudian saya gambarkan. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Ya. Saudara punya ini kumulatif, data yang kumulatif, saya gambarkan 1, 2, 3, 4. Saudara lihat datanya naik terus. 0,18, 0,32, 0,45, nah 0, dan seterusnya. Baik, ada yang ditanyakan. Jadi kalau bisa berapa yang lebih kecil dari 79, saudara bergerak ke sini sampai ketemu angka 79, kemudian saudara dapatkan 0,91. Ini penggambaran dalam bentuk kumulatif. Jadi data yang digambarkan dalam kumulatif digambarkan seperti ini. Nah, kadang-kadang penggambarannya ini saudara seperti ini, yang lain masih belum jelas. 0,32 ini saudara lihat. 0,32 ini agak putus sedikit di sini, agak putus sedikit. Karena untuk tentang 2939, ya yang 39 itu ikut sini. Jadi tepat 39 itu ikut sel berikutnya. Jadi 39, 0, khawatirnya kalau ini ada nanti 39, saudara kena ini kemudian 0,32. Maka itu di buku saudara, ini digambarkan kadang-kadang agak putus di sini. Ya, bukan kadang-kadang digambarkan agak putus, tidak nempel. Baik, ada yang ditanyakan, silakan.
Nah, ini yang terkait dengan apa? Dengan menggambar histogram, menggambar data individual. Kalau tidak saudara gambarkan dalam bentuk histogram, digambarkan dengan data individual bagaimana? Kalau tidak saya kelompokkan. Kalau tidak saya kelompokkan dalam bentuk grup, tetapi saudara datanya individual, gambarnya ya cuman garis-garis saja. Ya, saya beri contoh. Saya punya data begini, 2, 3, 5, terus saudara ya, 6, 2, 2, 4, 4, dan terus gini. Kemudian saya cari, berapa angka 2-nya? Angka 2-nya saya dapatkan 6. Berapa angka 3-nya? Angka 3 saya dapatkan 5. Berapa angka 4? Angka 4 saudara dapatkan 8. Nah, kalau saudara gambar seperti ini, maka gambarnya karena tidak dikelompokkan 2, 3, 4 begitu saja, sehingga gambarnya ini 2, ini 3, ini 4, kemudian saudara gambarkan begini, ini 2, saudara gambarkan cuman garis, jadi bukan balok-balok seperti ini, bukan histogram, tapi cuman garis karena datanya tidak dikelompokkan 2, 3. Tapi kalau saudara kelompok misalnya 2 sampai 3, 3 sampai 4. Kemudian ini ada datanya, saudara menggambarnya seperti ini. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Mau nanya Pak, Silakan Farhan. berarti kalau yang ini udah harus gitu ya Pak, kalau yang data histogram udah pasti kayak continue gitu ya Pak? Oh, tidak selalu continue, datanya bisa saja. Untuk yang histogram juga bisa datanya, apa namanya, Discrete Pak. bagaimana tadi pertanyaannya? Bagaimana tadi pertanyaannya? Itu maksudnya, oh tadi salah kayaknya nanya, bukan maksud continue, tapi data histogram itu udah pasti kayak berkelompok gitu ya Pak? Ya dikelompokkan, datanya dikelompokkan. Ya. Nggak boleh kalau histogram tapi dibikin individu gitu ya? Tergantung yang saudara inginkan. Biasanya kalau datanya banyak, kalau saudara gambar satu-satu kan sulit. Ya, apalagi kalau datanya itu misalnya bukan cuma 2, 3, bukan diskrit seperti ini, tetapi datanya itu 2, kemudian ada 2,1, ada data 2,25 gitu ya. Kalau saudara punya seperti ini kan berarti sulit saudara untuk melihat satu-satu persitu. Kalau saudara gambarkan ya kelihatan ya cuma titik-titik saja. Gambarnya nanti cuma gini aja. Nah, gini. Nggak jelas. Maka itu biasanya kalau datanya terbuat seperti itu, saudara membuatnya adalah gambar cuman garis-garis begitu saja. Ya. Nah biasanya kalau yang diskrit, saudara gambarkannya cuman garis-garis begini aja, karena antara 2 dan 3 ini tidak ada data lagi, gitu loh. Tapi kalau saudara kelompokkan dalam bentuk data yang continuous antara 2 buah data, ini ada data lagi, sehingga saudara bisa menggambarkan dalam bentuk histogram. Bedakan sama kumulatif ini ya, bedakan sama kumulatif. Dalam bentuk histogram itu untuk data yang continuous, saudara gambarkan dalam bentuk histogram. Untuk data yang diskrit, saudara gambarkan dalam bentuk ya garis-garis begini aja. Karena antara 2 buah data ini tidak ada data lagi. Itu pertanyaannya tadi, Andika. Siapa tanya tadi? Farhan. Ya, itu pertanyaannya. Sudah menjawab. Sudah Pak. Baik, ada yang lain silakan. Pak, saya izin bertanya Pak. Silakan Firnanda ya. Untuk tadi kan ada data kan ada 2 diskrit sama continue Pak. Yang kalau diskrit nggak ada, misal 3 sama 4 nggak ada di antaranya gitu kan Pak. Baik, ya. Nah, kalau untuk pembentukan batas bawah sama batas histogram itu harus lanjut gitu Pak. Misal tadi kan misal kayak ini 19 sampai 29, habis itu 29 sampai 39. Kalau misal dibuat 19 sampai 29, habis itu 30 sampai 40 gitu nggak boleh Pak. Semisal saya tanya kepada saudara dan mahasiswa yang lain, apa boleh atau tidak boleh? Jawabnya apa? Boleh atau tidak boleh? Nah kembali lagi tadi seperti saya sampaikan saudara, ini pilihan. Boleh 19 sampai 39 boleh, bahkan 19 sampai 59 boleh. Oh bukan Pak. Ya. Mohon maaf Pak, maksud saya itu kan tadi misal 19 sampai 29 kan batas atasnya 29 Pak. Iya.
untuk yang kotak pertama. Habis itu kotak 2 kan batas bawahnya 29, Pak. Baik, iya. Kalau semisal itu 19 sampai 29 untuk kotak pertama, tapi setelahnya itu langsung 30 gitu, Pak. Jadi 29 itu nanti ikutnya ke bawah gitu, Pak. Oh iya, ya boleh saja tetapi tidak umum. Oh iya. Yang umum ya 4959, kemudian 5969 begini. Tetapi saya kira mungkin ya tidak bisa dikatakan salah. Hanya perjanjiannya, kalau saudara punya angka 59, 59 itu adalah ikut sel berikutnya. Gitu. Oh, baik, Pak. Ya, jadi perjanjiannya begitu. Tapi ya sekedar perjanjian karena kembali lagi ini pilihan saudara. Tujuannya apa? Saudara tidak mengubah data. Hati-hati dengan representasi begini ya. Karena data yang raw itu, data yang mentah itu bisa berubah dengan cara saudara membuat seperti ini. Itu. Maksudnya bagaimana? Jadi saya punya data, ini A dan B punya data yang sama, tetapi A punya gambaran begini misalnya, B punya gambaran yang lain, mungkin begini. Nah, itu bisa terjadi itu. Kenapa demikian? Nah, karena dia menentukan ini berbeda. Menentukan selnya, menentukan. Maka itu ada aturan, saudara. Dan di antara aturan yang paling gampang, sel itu jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Ya, diperkirakan antara 10 sel itu bisa mencerminkan data dengan lebih baik. Tetapi tentang ini saudara ganti 19, 29, kemudian ini 30, dimulai dari 30, 29 asal diperjanjikan seperti itu. Namun sejauh ini perjanjian di dunia statistika itu begini. Tapi itu ya kembali lagi masalah perjanjian. Supaya cocok saya mengerjakan dengan saudara mengerjakan sama. Khawatirnya nanti dua orang yang mengerjakan pekerjaannya berbeda hanya karena masalah perjanjian ini. Baik, ada yang lain silakan. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Nanti saudara kerjakan chapter 2, saudara. Jadi ada beberapa. Saudara baca chapter 1 ya, saudara baca chapter 1, kemudian saudara lihat di chapter 2, saudara baca baik-baik, ada contoh-contohnya semua, kemudian saudara kerjakan soalnya. Jadi chapter 2 ini jumlah soalnya 28, nah mahasiswa yang saya sebutkan namanya tadi mengerjakan ganjil, yang lain mengerjakan genap. Nanti pada pertemuan kita yang akan datang hari Senin, saudara akan saya minta misalnya Cahyani kerjakan soal nomor 1, Brian kerjakan soal nomor 2 gitu. Jadi saudara harus siap untuk share screen ya. Nah, nanti saya pilih begitu saja siapa yang mengerjakan, kemudian kita diskusikan. Nah, sebelum hari Senin ya hari Minggu lah. Saudara kirimkan jawaban saudara, pekerjaan rumah saudara ke saya. Ya, kirimkan ke saya. Emailkan ke saya karena itu termasuk bagian dari penilaian untuk pekerjaan rumah. Setiap mahasiswa 1. Jadi yang ganjil mengerjakan ganjil, yang genap mengerjakan genap. Nah, emailkan ke alamat email saya. Nah, ini saya tuliskan. Nah, semua kontak dengan saya saudara melalui email ini ya. Melalui email ini. Semua kecil ini saudara, semua kecil, emailkan ke saya paling tidak hari Minggu. Ya Minggu malam ya boleh, pokoknya sebelum kita diskusi. Nah, Sahab Abdullah 95, ini Gmail ya, Gmail. Nah, ini. Baik, ada yang ditanyakan tentang pekerjaan rumah? Mohon izin Pak, konfirmasi. Tadi sistemnya bagaimana Pak? Kan sudah dibagi ke ganjil sama genap. Terus pekerjaannya Ya, bagaimana? kerjakan soalnya. Ini kan soalnya ada 28. Berarti yang ganjil itu mengerjakan soal 1, 3, 5, 7, 9, 11 gitu. Oh, jadi masing-masing mahasiswa yang ganjil semuanya atau Semuanya mahasiswa yang ganjil mengerjakan 1, 3, 5, 7, 9. Mahasiswa yang genap mengerjakan 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Baik, siap Pak. Baik, ya. Ada pertanyaan lain.
Jangan menggunakan yang Yahoo, saudara gunakan yang Gmail saja. Sahab Abdullah 95, semua gandeng, semua kecil, Gmail. Baik, ada pertanyaan. Kirimkan saya hari, pokoknya sebelum Senin. Baik. Untuk pekerjaannya tulis tangan atau ketik ada terserah mana yang saudara mudah. Ya, tulis tangan boleh, pokoknya jelas. Saudara ketik menggunakan komputer boleh, pokoknya yang jelas. Itu ya, gambarnya yang bagus, walaupun tidak sampai ketelitian saya katakan nano tadi, tapi gambarnya yang bagus karena soal ini banyak gambar. Paling tidak ya saudara pakai penggaris 1 sentian gitu loh. Ya, yang gambarnya yang representatif lah, sehingga bisa dilihat polanya. Baik, ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, baik. Kalau ini saya stop sharing, saya ganti saudara, saya ganti materinya. Kita ke berarti kalau nah ini chapter 1 saudara baca ya, ini banyak konsep-konsep. Jadi langkahnya itu, kemudian kita ini chapter 2. Ini saya lanjutkan, saudara baca chapter 2. Saya lanjutkan dengan chapter 3 ya. Kemudian chapter 4 nanti saya lampaui, saudara, chapter 4 kita lampaui karena ya sudah dibahas, tidak salah. Kemudian kita ke chapter 5. Dan nanti dari chapter 5 saya melompat sedikit ke chapter 7, 8, kemudian nanti kembali ke chapter 6. Karena saya lebih mudah menjelaskan seperti itu. Jadi saya stop sharing, saya ambil materi yang lain. Nah, saudara sudah melihat materinya? Sudah teman. Sudah ya. Nah, ini seperti yang pernah saya singgung sedikit pada pertemuan yang lalu. Nah, saudara, statistik ini berhubungan dengan data. Penelitian saudara berhubungan dengan data. Perhatikan bahwa data ini adalah data yang keluar dari apa, saudara? Keluar dari proses yang sama. Jadi bukan sembarang data. Sehingga data itu mestinya punya karakteristik tertentu. Ya. Nah, saya punya data yang begini 1, 3, 5, 7, 2, dan sebagainya. Sebenarnya kalau data ini keluar dari proses yang sama, mestinya dia itu punya karakteristik daripada data. Apa karakteristik dari data ini? Bermacam-macam. Coba saudara bantu saya, apa kira-kira yang bisa saudara pelajari dari data ini apanya? Ini ada data banyak ya, saudara bisa melihat apa dari data? Ngawur saja, bukan ngawur, maksudnya sembarang saja, tapi yang terkait dengan data. Apa? Artinya kalau saudara punya data yang lain, berbeda. Saya punya data ini, data A, nanti kalau saya punya data B, ini menghasilkan perbedaan. Apa itu? Apanya misalnya? Rata-rata. Rata-rata boleh, ya, rata-rata boleh. Tetapi saya ingin yang lain, yang biasanya tidak dibahas di statistik, saudara. Karena apa? Karena tidak terlalu mencirikan. Ya, tidak terlalu mencirikan. Tetapi dia sebetulnya juga kadang-kadang juga dilihat. Apa misalnya? Nilai tengah mungkin, minimum. Baik, saudara punya nilai tengah, median dari data, apalagi Modus, Pak. Mod daripada data, apalagi gitu. Jangkauan, Pak. Jangkauan ya, jangkauan itu sebaran ya. Baik, apalagi dari data seperti ini saudara punya apa? Jumlah data. Baik, saudara, begitu. Jumlah data, apalagi? nilai terbesar, Pak. Baik, apalagi? Kalau ada nilai terbesar berarti nilai apa? Minimum. Nilai minimum, apalagi? Selisih terbesar dan terkecil, range-nya gitu ya. Nah, ini karakteristik dari data. Nah, dari sekian banyak karakteristik daripada data itu, saudara, ada yang penting. Yang penting itu karena apa? Karena mencirikan gitu ya. Karakteristik dari data lebih mudah dipelajari kalau saudara tahu itu besaran-besaran itu. Apa yang paling penting? Walaupun yang lain juga penting, ada saat-saat tertentu, tapi yang paling penting dari data yang kita punya ini adalah yang dinamakan harga rata-rata. Ini rumusnya, dan standar deviasi, varians, ini rumusnya. Apa ini, saudara? Kita lihat bahwa karena seperti saya katakan tadi bahwa data ini berasal dari apa tadi? Dari proses yang sama, gitu ya. Nah, saya beri contoh pada pertemuan yang lalu.
Kalau saya punya pohon mangga seperti ini ada buahnya, ini pohon yang sama, saudara. Sehingga kalau dunia kita ini dunia ideal, mestinya ya buahnya sama. Karena dia tumbuh di pohon yang sama, di tanah yang sama, semuanya sama. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada variasi alamiah yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, kalau variasinya alamiah, maka sebetulnya akan ada harga ideal seperti ini. Misalnya berat buah mangga, ini ada harga idealnya. Umpamanya saja 200 gram, misal saja. Nah, tetapi ada mangga saya itu yang lebih besar sedikit. Ada yang lebih kecil sedikit. Gitu. Kenapa? Ya sudah memang begitu. Ya, kita tidak bisa mencari informasi tentang kenapa mangga yang satu lebih besar dari yang lain. Tetapi seperti diskusi kita pada pertemuan yang lalu, ada pasti penyebabnya ada. Cuman penyebabnya itu terlalu rumit. Sehingga kita mengatakan, ya itu kebetulan lah. Itu variasi alamiah, itu chance, itu random, nah seperti itu. Nah, kalau data ini berasal dari populasi yang sama dan dia punya harga ideal, mestinya ada yang sedikit lebih besar, ada sedikit lebih kecil, tetapi yang jauh dari harga idealnya ini mestinya sedikit, yang dekat di sini lebih banyak datanya, mestinya gitu. Nah, bagaimana saya mencari harga idealnya itu? Saya cari dengan menggunakan rumus ini. Ya. Kalau saya punya harga ideal 4, kemudian ada yang lebih besar 5, 6, 7, ada yang lebih kecil, ini 3, ini 2, ini 1. Maka gimana saya menemukan 4? Ini harga ideal ini. Gimana caranya? Saya tambahkan, saudara, 6, 10, 15, 21, 28. 28 dibagi 7, jumlah datanya saya dapatkan. Jadi ini cerdas sekali, saudara. Berpikirnya sederhana, tapi sangat cerdas untuk mendapatkan 4 ini. Saya tambahkan 1, 2, 3, 6, 10, 15, 21, 28 dibagi jumlah data 7, saya dapatkan angka 4. Nah, sehingga harga rata-rata itu adalah ini X bar. Ini tadi siapa yang tanya tentang angka, ini kembali lagi perjanjian lagi. Kalau Y bar bagaimana? Boleh, tetapi pada umumnya diberi notasi X bar. Adalah jumlah data ini, summation, saudara, dari I1 sampai N. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, sampai N. Summation, ini summation, sigma besar ini. XI, data 1, data 2, sampai data N, dibagi dengan jumlah data. Nah, kemudian menitik beratkan pada harga rata-rata ini tidak cukup. Kenapa tidak cukup, saudara? Karena bisa data yang rata-ratanya sama, tapi datanya sama sekali tidak sama. Kalau saya punya data 1, 2, 3, ini rata-ratanya berapa? RC rata-ratanya berapa RC? Iya, Pak. 2,5. Oh, nanti dulu. 1, 2, 3 ini rata-ratanya berapa? 2. Loh, kok ragu gitu? Pertanyaannya 2, kok ragu gitu? Berapa rata-ratanya RC? Harusnya. Jangan ragu. Oke, 3, Pak. Loh, kok 3? 1, 2, 3 rata-ratanya berapa jumlah data dibagi jumlah datanya ini? Saudara tambahkan dibagi jumlah data. 1 tambah 2 tambah 3 berapa RC? 1 tambah 2 tambah 3, 6. 6. Datanya berapa jumlahnya? 3, 2, Pak. Jangan ragu. Ini 2, ini rata-ratanya. Kalau saya punya begini, berapa rata-ratanya RC? 2, 2, 2. Berarti 2. Berarti 2. Loh. Rata-ratanya kan sama. Tapi datanya sama atau enggak sama? Enggak sama. Kalau begitu apa? Informasi apa yang bisa saya pelajari? Jangan menitik beratkan hanya dari harga rata-rata. Iya. Karena bisa saja data yang rata-ratanya sama, tapi datanya sama sekali tidak sama. Sehingga harus dicari lagi. Apa yang membedakan antara 1 dan 2? Saudara bilang, kalau ini datanya sama. 2 dengan 2 ini datanya sama semua. Kalau ini enggak, kalau ini rata-ratanya 2, ini berbeda. Berbeda dari ini, berbeda dari ini. Dengan ini mungkin perbedaannya tidak ada karena dia tepat di tengahnya. Kalau gitu saya cari. Sehingga saya menggunakan selisih ini. Jadi selisih daripada data saya. Ini berapa selisihnya? Selisihnya 0, 0, 0, 0. Ini enggak.
Ini punya selisih sendiri, ini punya selisih sendiri, ini punya selisih sendiri. Sehingga saya menitik beratkan pada selisih ini. XI minus X bar. Apa XI minus X bar? Ini selisih dari data saya terhadap harga rata-rata. Baik. Nah, kemudian kalau selisihnya seperti ini, saudara cari, maka data 1 dikurangi 2, saya dapat minus 1. 2 dikurangi 2 adalah 0. 3 dikurangi 2 adalah 1. Nah, kalau saya ingin mencari ya rata-rata lagi, kemudian ini saya tambahkan, ini akan saling menghilangkan, minus 1 dengan 1 saling menghilangkan. Nah, gimana supaya tidak menghilangkan? Dikuadratkan. Supaya yang 1 jadi 1, yang 1 tetap jadi 1, yang minus 1 jadi 1, dikuadratkan. Begitu logika berpikirnya. Nah, setelah itu untuk mencari rata-ratanya, saya bagi dengan N minus 1, nanti kita lihat. Kita bagi dengan N-1. Nah, kalau saudara menggunakan rumus ini, maka ini namanya S kuadrat. Perhatikan baik-baik. Nanti di kelas saya akan kadang-kadang saudara berpindah istilah, walaupun mengisyaratkan hal yang sama atau paling tidak ya sama, cuman penamaan saja yang berbeda. Kalau ini S kuadrat begini, ini namanya varian. Tetapi kalau S saja, sehingga ini saya akar, namanya standar deviasi. Sehingga tidak cukup untuk mencirikan data dengan hanya melihat harga rata-rata, tidak cukup. Harus ada satu lagi. Apa satu lagi yang paling banyak dipakai adalah varians atau standar deviasi, di mana standar deviasi itu adalah akar dari varians, atau varians itu adalah standar deviasi yang dikuadratkan. Baik. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ginting punya pertanyaan, Ginting? Tidak, Pak. Baik, Mafaza punya pertanyaan. Ada kamu, Mafaza? Tapi belum ada pertanyaan, Pak. Baik, Nur Aziza ada? Salhan, ada Salhan, Raidi. Hadir, Pak. Hadir. Baik, seperti ini saudara ya. Nah, gimana menyatakannya? Yang umum, kembali lagi ini kembali masalah perjanjian. Harga rata-rata itu dinyatakan dengan mu. Kenapa Pak kok mu? Ya, saudara boleh menyatakan yang lain, tapi umum sudah umum. Sehingga kalau saudara melihat notasi yang lain, mungkin orang bertanya-tanya, ini notasi apa? Tapi tidak menutup kemungkinan saudara menggunakan itu. Kemudian standar deviasinya adalah sigma. Hati-hati ini bacanya sigma. Mahasiswa kadang-kadang bacanya ini to. Yang to yang begini ini saudara. Nah, ini to. Ini sigma. Sehingga kalau saudara ini kasih begini, jadi buto. Buto. Gitu. Kemudian saudara punya sigma kuadrat, ini varian. Nah, notasi-notasi ini biasanya digunakan untuk populasi. Kalau saya berbicara tentang populasi, maka harga rata-rata dari populasi itu adalah mu, standar deviasinya sigma, dan varian sigma kuadrat. Namun kita ini sering berbicara tentang apa, saudara? Harga rata-rata kan? Yang kita lihat harga rata-rata, yaitu pada populasi, sulit dicari, saudara. Maka kita mengambil sampel. Nah, dari sampel ini kita dapatkan harga rata-rata, ini yang dinamakan X bar. Dan standar deviasi yang namanya S. Kemudian ini varian namanya S kuadrat. Baik, ada yang ditanyakan? Permisi Pak, berarti Silakan. kalau sigma rule kuadrat itu menandakan varian terhadap apa ya Pak? Jadi Pak, maaf Pak. Ya ini di varian populasi namanya saja. Jadi ini kalau ini populasi itu kan punya harga rata-rata, punya standar deviasi, punya varian. Varian dan standar deviasi ini ya varian standar deviasi dikuadratkan. Cuman gitu aja, tidak mengisyaratkan lain, cuman harga kuadrat. Kalau dari rumus seperti ini, karena ini dikuadratkan, gitu ya, hasilnya itu kan mesti diakar. Ini karena ini kuadrat, perumusan ini,
sehingga harus di akar. Maka itu saudara bisa menamakan dengan standar deviasi atau varian. Kalau berhubungan dengan populasi, ini notasinya mu, sigma, sigma kuadrat. Tetapi karena kita sering berhubungan dengan sampel, notasinya adalah X bar, S, dan S kuadrat. Maka itu nanti saudara akan lihat, kalau saya dapatkan X bar ini saya gunakan untuk memperkirakan mu. Kalau saya dapatkan S ini saya gunakan untuk memperkirakan sigma. Kita akan lihat ini berpanjang dan berlebar selama berpuluh kali pertemuan nanti. Membuat inference, karena ini pada intinya bagaimana dari pengamatan pada sampel, saya membuat estimate tentang karakteristik populasi atau parameter daripada populasi. Ya baik. Ini saudara, ini namanya parameter. Jadi mu, sigma, sigma kuadrat ini namanya parameter populasi. Sehingga kalau saya bilang parameter, itu maksudnya mengarah pada populasi. Yang ini diberi nama statistik. Jadi statistik itu punya dua arti. Statistik itu adalah data yang diambil dari sampel, data karakteristik yang diambil dari sampel, itu namanya juga statistik. Kemudian ada ilmu statistika. Nah, biasanya kalau yang ilmu itu, bahasa Inggrisnya pakai S di belakangnya. Statistics, gitu. Seperti jurusan statistik itu, statistics, di sini ada S-nya. Kalau yang statistik itu tidak pakai, kecuali kalau dia dianggap plural, gitu ya, dianggap sama. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, kembali lagi bahwa tidak cukup untuk mencirikan dengan hanya harga rata-rata ini. Nah, ada contoh yang begini, saudara. Tidak tahu saudara pernah dengar, seingat saya tidak. Jadi ada mahasiswa yang ingin ikut travel, gitu ya. Travel, kemudian dia datang di pusat travel, penyelenggara travel itu, kemudian dia tanya, ada dua macam ini travel, ada A dan B. Kemudian dia tanya, ini nanti perempuannya, ini mahasiswa pria, saudara. Dia tanya, perempuannya ini rata-rata umurnya berapa? Terus kata penyelenggara, ini yang sudah hadir di kami, ini sudah banyak. Ini rata-rata perempuan yang di sini umurnya 20 tahun, saudara. Sementara di rencana travel yang B, rata-ratanya 40. Ya. Nah, mahasiswa ini merasa, wah, daripada ikut yang B, lebih baik ikut yang A. Karena rata-rata umur perempuannya adalah lebih muda daripada ikut yang sudah lumayan ini, lebih baik ikut yang ini. Tetapi ternyata mahasiswa itu kecewa berat. Kenapa kecewa berat, saudara? Karena ketika dia masuk ke dalam bis, ini yang rata-rata 20 ini ternyata isinya nenek-nenek, saudara. Umur 70, umur 80, membawa cucu, saudara. Ada yang umurnya 1 tahun, ada yang umurnya 2 tahun. Nah, ini kalau saudara cari rata-ratanya, keluar 20. Dan betul, dan memang rata-ratanya 20, betul. Tetapi rata-rata 20 tidak menunjukkan rentang ini 70 sampai 1 tahun. Nah, mestinya mahasiswa itu tanya, berapa variansnya? Ya, berapa standar deviasinya? Ini ada sungai, saudara, ini sungai. Kemudian ditanya, ini ada katakanlah sekelompok tentara mau menyeberang sungai ini. Kemudian tanya penduduk kampung, berapa ini dalamnya? Apa sungai ini? Rata-ratanya berapa ini sungai? Kata orang penduduk kampung, ya ini kira-kira 80 cm. Wah, aman berarti. Nah, ternyata sungai tidak begitu, saudara. Sungainya ini begini, ini airnya, kemudian ini begini. Tuh, begini. Oh, ini rata-ratanya 80 cm. Tapi yang ini 4 meter ini. Ya, sehingga tidak cukup data itu dicari dari harga rata-rata. Kampung ini ada satu kampung, maka itu hati-hati menangkap harga rata-rata. Di satu kampung ditanya berapa income per kapita orang di kampung ini. Ternyata 10 juta, saudara, per bulan. Wah, kalau begitu berarti ya hebat ya orang di kampung. Ternyata enggak, saudara, ini miskin-miskin semua, saudara. Jauh di bawah garis kemiskinan. Cuman ada rumah satu di sini. Ini istri simpanan pejabat ini yang digaji 1 miliar 1 bulan. Nah, ini kalau rata-ratanya keluar 10 juta. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Jadi ini Pak Monizin, berarti silakan, konotasi siapa ini? Saya Pak Rafif. Silakan Rafif ya. Berarti konotasi rata-rata pada
kehidupan sehari-hari sama keilmuan agak beda ya Pak. Karena rata-rata biasanya kalau kehidupan ini mendekati lah, artinya mendekati nilai. Oh Tapi kalau iya, ketika kita melihat data yang sebenarnya kita harus awas. Karena kadang-kadang begini Rafif, di dalam kehidupan pun kita membuat kesalahan itu sering. Ya, sering. Karena kita tidak melihat pertama kali kita melakukan survei atau pengamatan yang sangat terbatas, maka itu yang pernah saya sampaikan saudara, bahwa saya ingin dari kuliah ini bisa mengubah ke arah yang lebih baik cara saudara berpikir, menjadikan saudara barangkali lebih bijaksana, ya lebih bijaksana, bukan untuk menganalisis orang lain saja, tetapi untuk menganalisis diri sendiri. Ya. Karena saya kira kebaikan itu ya, itu paling bagus kalau saudara tempuh dari jalur. Saya melihatnya begitu. Wallahu a'lam, saudara sepakat enggak? Introspeksi. Belajar dari diri sendiri, belajar dari sendiri, amati dirimu sendiri itu. Nanti saudara akan bisa mengamati orang lain lebih baik. Apa yang ada di dalam dirimu, apa yang ada di dalam keinginanmu dan sebagainya, itu introspeksi. Nah, kadang-kadang kita dengan berpikir seperti ini, itu kita bisa lebih sedikit hati-hati, lebih bijaksana, karena pada kenyataannya di dalam berpikir sehari-hari itu kita melupakan adanya hal-hal tertentu yang barangkali tidak layak untuk kita gunakan sebagai pedoman. Ya, misal, yang saudara, ini salah satu contoh. Saudara punya teman katakan anak Malang. Ternyata anak Malang ini tidak menarik, saudara. Megeli lah nek cara Jawa ini, anak Malang satu. Kemudian saudara ketemu lagi anak Malang lagi, megeli lagi. Kemudian saudara biasanya kita katakan begini, wah anak Malang ini memang, loh, apakah itu betul? Stereotyping seperti itu, apakah betul? Ya, tidak menutup kemungkinan itu menjadi informasi, tidak menutup kemungkinan, tetapi hati-hati dengan melakukan seperti itu. Nah, rata-rata juga begitu. Biasanya kita tidak memperhatikan apakah bagaimana dengan standar deviasi. Ya. Nah, kalau saya cek saudara mahasiswa teknik mesin ini, kemudian saya cek matematika misalnya perkalian 6 kali 7. Nah, saudara menjawab semua bisa, saudara. Nah, kemudian kesimpulan saya apa? Saya mengatakan, wah, orang Indonesia itu ternyata mahir di dalam aritmatika misalnya. Padahal saudara ini kalau dari sisi penelitian, saudara ini bukan tipikal orang Indonesia. Dan itu pun sebetulnya perlu saudara pikirkan. Saudara, dan termasuk saya, ini mahasiswa ITS, termasuk saya dengan sendirinya. Kita ini, saudara, bukan tipikal orang Indonesia, bukan. Kita ini khusus. Tipikal orang Indonesia ini bukan kita. Karena apa? Orang seperti saudara di Indonesia ini berapa jumlahnya? Saya besarkan, saudara. Saya besarkan orang seperti saudara di Indonesia ini 1 juta lah. Ini sudah saya besarkan. Kalau 1 juta, katakanlah penduduk Indonesia itu 300 juta. 1 juta dari 300 juta ini kan bukan tipikal. Betul atau tidak? betul. Betul ya, 1 juta dari 300 juta. Saudara ini elit, saudara. Maka itu hati-hati. Ya, saya juga, alhamdulillah. Kita ini kelompok elit, bukan cuma elit. Super elit. Saudara. Kenapa kok super elit? Nah, karena orang Indonesia itu yang pada umumnya bukan mahasiswa. Apalagi mahasiswa ITS. Oh, bukan pada umumnya. Sehingga kita ini bukan tipikal. Nah, seringkali orang salah itu dengan melihat itu dianggap tipikal. Saudara, kalau saya yang berada di lingkungan ITS ini ya, saya kelihatannya kehidupan orang-orang ini ya enak itu. Loh, gimana tidak enak? Orang semua punya pekerjaan, semua dosen ya paling tidak ya dapat bayaran setiap bulan. Tetapi apakah kehidupan dosen ini adalah kehidupan manusia Indonesia? Bukan. Manusia Indonesia itu yang di mana? Apakah manusia Indonesia itu manusia yang tinggal di Jakarta? Itu tipikal manusia Indonesia. Apakah manusia Indonesia itu manusia yang tinggal di Jawa? Apakah itu tipikal? Nah, ini yang saya berharap bahwa kita akan bisa belajar lebih baik dan menjadi lebih bijaksana, bukan cuma untuk meneliti orang lain, ya. Malah saya kira yang lebih penting untuk meneliti diri kita sendiri, introspeksi itu. Ya, cara kita berpikir, kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil sejauh ini, yang kadang-kadang tidak berdasar. Baik, ada yang lain silakan. Nah, ini pada intinya tidak cukup untuk mendasarkan pengamatan kita hanya pada harga
rata-rata, harus dicari standar deviasinya. Nah, nanti di dalam perhitungan, saudara, misalnya tadi yang saya tanyakan siapa tadi, RC tadi 1, 2, 4, 6, ini berapa harga rata-ratanya? Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, gitu ya. Terus dibagi jumlah data, rumus ini. Rumusnya memang begini, saudara. Tetapi saya berharap saudara tidak pernah menggunakan rumus ini. Karena ada cara yang lebih mudah dan barangkali lebih robust. Artinya kemungkinan salahnya kecil daripada saudara hitung. Nah, pelajari kalkulator saudara. Ya, yang sudah bisa boleh melakukan training lah untuk teman-temannya. Nah, kalau saudara punya kalkulator saudara itu ada ada mode-nya saudara. Nah, mode saudara itu bisa saudara tune menjadi mood statistik. Nah, pelajari, kalau ada manualnya pelajari, kalau ada teman saudara yang mengerti ya saudara pelajari. Sehingga kalau saudara punya data 3, 7, 5, 8, 10 dan seterusnya, gitu ya. Itu gimana caranya saya mendapatkan rata-rata? Yang bisa saudara lakukan adalah kalau saudara tambahkan seperti tadi dengan menggunakan kalkulator, kemudian saudara cari. Itu yang bisa saudara lakukan. Tetapi cara seperti itu berisiko, saudara, terutama kalau datanya banyak. Ya, kalau datanya banyak, cara seperti itu berisiko. Maka yang saudara lakukan adalah gunakan kalkulator, saudara. Dengan kalkulator, saudara, ada menu-menu tertentu, saudara. Ada tombol-tombol tertentu yang saudara tinggal masukkan data ini, kemudian saudara tekan tombolnya, keluar harga rata-rata dan keluar standar deviasi maupun varian. Nah, saya berharap saudara pelajari itu sehingga jangan lagi ada nanti misalnya di dalam kuis atau di dalam ujian, saudara masih mencari rata-rata dengan cara menambahkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Sudah siap ini? Sudah ada yang bisa? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Belum? Nah, di kalkulator saudara itu pelajari. Sehingga ketika saudara menghitung, mencari rata-rata dan standar deviasi, sudah tidak ada kesulitan. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Harvin, ada Harvin. Hadir, Pak. Miranda, ada Miranda. Hadir, Pak. Baik, saya lanjutkan, saudara. Ya, ini yang terkait dengan apa, saudara? Yang terkait dengan rumus ini tadi, saudara. S kuadrat per n-1 sigma xi minus x bar kuadrat. Ya. Saudara perhatikan, ini adalah n-1. N-1 ini dikatakan tentang derajat kebebasan, ya, atau dinamakan degree of freedom, derajat kebebasan. DF, degree of freedom, derajat kebebasan. Nah, ini bisa dijelaskan secara panjang lebar, saudara, dengan pembuktian matematis dan sebagainya. Tetapi saya contohkan yang sederhana saja dulu. Kalau saya punya persamaan begini, saudara, X1 ditambah X2, kemudian ini terbuka, saudara, sama dengan ini terbuka, tidak ada harga ruas kanan. Berapa harga X1 yang bisa saudara beri? Boleh berapa? Sembarang ya? Ya. Betul ya? X1 sembarang, X2 sembarang. Sehingga saudara punya berapa derajat kebebasan? Saudara bebas menentukan harga X1 dan saudara bebas menentukan harga X2. Baik, paham saudara? Oh, Mbak. Paham, berarti saudara punya 2 buah variabel dan saudara punya 2 buah derajat kebebasan. 2 degree of freedom, 2 derajat kebebasan. Nah, tetapi sekarang kalau ini saya tuliskan gini, X plus X2 sama dengan 8. Boleh enggak X1 ini berharga sembarang? Nggak boleh, Pak. Untuk sekarang X2 belum ada harganya. X1 boleh enggak punya harga? Boleh, Pak. Boleh. Boleh, X1, Pak.
Boleh, harga berapa saja boleh. Kalau X1 misalnya, saudara minta X1 ini misalnya 5. Ya, boleh enggak X2 punya harga sembarang? Nggak boleh. Tidak, Pak. Nggak boleh, Pak. Nah, saudara sudah kehilangan 1 derajat kebebasan. Paham, saudara? Ya, seperti kalau di mekanis begini, saudara. Kalau saya punya lubang yang berbentuk segi 4 ini. Kemudian ada poros, ini saya ekstrimkan, berbentuk segi 4. Ya, saudara bisa enggak bergerak ke arah Y, kalau ini saya namakan Y. Bisa enggak? Poros ini bisa enggak bergerak ke arah Y kalau begini bentuknya? Bisa, Pak. Oh, masa bisa? Ya bisa kalau sama-sama dengan ininya. Tapi ini loh, ini yang di dalam ini loh. Bisa enggak bergerak ke sini? Oh, enggak bisa, Pak. Bisa. Bisa enggak bergerak ke atas? Z. Enggak bisa kan? Yang Nggak bisa bisa, cuma dia kalau bergerak ke arah X. Kalau saya namakan ini X. Bergerak ke sini, ya. Ke sana loh, maju mundur. Ya, Pak. Nah, berarti saudara cuma punya 1 gerakan translasi pada 1 sumbu X. Kalau itu saya namakan X. Saudara tidak bisa gerak ke sana. Y bisa berputar, Jangan lihat ini loh, ini saya ekstrimkan, tapi ini pas. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Loh, ini pas. Kalau poros nggak bisa, saudara. Nah, ya, maka itu poros dibuat bulat itu supaya apa? Supaya bisa berputar. Kalau tidak bisa berputar, saudara. Kalau begini, masak begini, saudara, supaya tidak bisa gerak. Berarti saudara hanya punya 1 derajat kebebasan, yaitu translasi ke sumbu X. Saudara tidak bisa ke arah Y, ke arah Z. Ya. Maka itu robot-robot itu tertentu, saudara, dia punya gerakan ke X, dia bisa bergerak ke Y, dia bisa gerak ke Z, ya, dia bisa naik, dia ke kanan, ke kiri, maju ke depan bisa, dan dia bisa berputar clockwise, bisa berputar counterclockwise. Ya, walaupun tidak membuat kita bahagia, itu sayangnya. Tetapi begitu, dia dikatakan punya kemampuan untuk bergerak ke berbagai arah. Nah, yang ini berarti saya kehilangan 1 derajat kebebasan. 1 derajat kebebasan. Tetapi kalau ini saya beri ini 5 gitu ya, kemudian ada lagi persamaan di sini. Saya punya persamaan begini. Bahwa X1 minus X2 gitu ya, harus sama dengan 6. Ini. Boleh enggak harga X1 ini saya beri harga sembarang? Boleh enggak? Boleh. Kalau Boleh. belum tahu. Boleh. Kalau pada seperti ini X1 plus X28, X1 minus X26, saya beri sembarang? Boleh? Boleh, Pak. Boleh? Boleh. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, saudara, karena X1 sudah tertentu kalau begini. Berapa besarnya X1? Kalau ini saudara hilangkan, berarti 2X1 berapa? X1 7. Ini berarti 1. 7 dikurangi 1. Tidak bisa, saudara cuma punya X1 7, X2 6, X2 1. Ini aja yang bisa memenuhi ini. Tidak ada lagi. Jadi kalau begitu X1 dan X2 ini bisa enggak diberi harga sembarang? Tidak bisa. Punya enggak dia derajat kebebasan? Tidak punya. Jadi dia 0 degree freedom. Tidak punya derajat. Karena apa? Karena saudara punya 2 variabel dengan 2 pembatas. Paham, saudara? Ya. Nih, baik. Sekarang, ini ketika saya mencari varians ini, saya menggunakan apa? Saudara menggunakan X bar. Iya kan? Saya menggunakan X bar. XI minus X bar itu walaupun saudara punya data 7, tapi datanya tidak 7. Karena apa, saudara? Lihat X bar. X bar, kalau saya punya data 2, 3, 5. Ini rata-ratanya berapa? Saya tambahkan lagi ya, supaya gampang ya. 2 lagi ya, 10. Ini rata-ratanya berapa, saudara? 2 tambah 3, ya, 10 dibagi 4, ya. 12 dibagi 4, 3. Ini dibagi 4, sama dengan 3. Nah, sekarang kalau saudara punya angka ini 2, ini 3, ini 5, ini 2, yang rata-ratanya itu 3. Bisa enggak 2 ini saya ganti harganya? Supaya rata-rata 3. Bisa, Pak. Bisa ya. Ini bisa enggak dari 4 ini, 4-4-nya saya ganti harganya supaya jadi 3? Bisa. 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 Bisa.
Saya ganti 4-4-nya, saya ganti loh, supaya jadi 3. Sembarang Bisa, loh. Pak. Oh, Bisa, Pak. Bisa, Pak. coba sembarang. Ini saya ganti 3 ya. Ini saya ganti 7, ini saya ganti 6. Ini saudara ganti berapa? Oh, kalau lebih gitu nggak Nggak bisa, Pak. bisa. Kalau ini sudah tertentu, nggak bisa. Seperti ini tadi, saudara. Begitu sudah tertentu harga rata-rata. Sehingga walaupun saudara punya 4 data, tetapi kalau rata-rata sudah diketahui, saudara kehilangan 1 derajat kebebasan. Maka itu pembaginya data saudara ini bukan 4, cuma 3. Karena saudara sudah menentukan harga X bar di sini. Itu ya. Baik, sehingga membaginya itu, ini namanya unbiased estimate. Saudara, unbiased estimate itu adalah yang mendekati harga yang sebenarnya, yaitu harga rata-rata yang ada di populasi. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, ini kalau saya beri contoh, saudara ya. Ini saya beri contoh. Saudara lihat betul atau enggak pekerjaannya ini tadi, bahwa kita mestinya N-1. Saudara lihat ini sebentar saja. Ada data populasi 1357. Rata-ratanya 4. Betul ini rata-ratanya 4? Betul, Pak. Betul ya. Variansnya berapa? Saya hitung dengan rumus ini. Variansnya dapat 5. Nah, varian sampel ini rumusnya. Nah, kalau varian sampel ini akan saya gunakan memperkirakan varians populasi, dia idealnya juga harus 5. Itu yang namanya unbiased. Artinya varians dari sampel saudara mendekati varians populasi. Ya. Sekarang kalau saya gunakan rumus ini, rumusnya ini N-1 loh ya, bukan N. Nah, kalau saya ambil sampel dengan 2 data saja dari populasi ini. Ya. Gimana sampelnya saudara? Sampel yang pertama 1, datanya 1, kemudian data yang kedua berapa? Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Paham ini? Jadi saya ambil sampel dengan 2 data dari sini. Misalnya berapa? 13, 15, 35, 37, 57. Ya kan? 33 juga boleh, 11 juga boleh. Gitu. Baik, saya ambil 11, 13, 15. Ini semua sampel yang mungkin diambil dari populasi. Ada yang ditanyakan sampai di sini. Ini 11, 13 ya. 11, 13, 15, 17. 33, 35, 37. Ini 33, 31, 31, 33, 34. Kemudian 5, 51, 53, 55, 57. Dan seterusnya. Betul? Paham saudara ini? Izin, Pak. Agak bingung ke sampel datanya kok 2 doang. Iya, nah katakanlah saya ambil 2, bisa saya ambil 3. Untuk ngecek rumus ini, apakah betul harus N-1. Bisa saja saya ambil 3, tetapi kalau saya ambil 3 nanti ini lebih panjang. Ini supaya gampang saja. Dan perhitungannya lebih, boleh. Jadi saya ambil 2, 2, 2, 2 gitu. Baik, nah kalau datanya adalah 1, 1, berapa rata-ratanya? 1. Sampel variansnya berapa? Saudara lihat. Ini 1 dikurangi 1, berarti 0. Nah, ini saya hitung, ini rumus ini saya gunakan, saya hitung saya dapat 0. Betul? Iya, Pak, betul, Pak. Baik ya. Saudara ikuti, kalau tidak jelas tanyakan. Kalau 1, 3 rata-ratanya berapa? 2. Kalau gitu berapa variansnya? 2 dikurangi 1, dikuadratkan 1. Ya, 1 kurangi 2, minus 1 dikuadratkan 1, 3 dikurangi 2 dikuadratkan 1, 1 tambah 1, 2 dibagi 1. Selalu membaginya 1, karena datanya 2 supaya ini 1. Saya dapat 2. Ya, saya beri contoh yang ini. Datanya apa tadi? 1, 5. Rata-ratanya berapa? 3, betul? Betul 3? Nah, saudara lihat rumus ini, Berarti bagaimana saya mencarinya? Berapa datanya? 1 dikurangi 3 minus 2 dikuadratkan berapa saudara? 4. 5 dikurangi 3, 2 dikuadratkan berapa? 4. Dijumlahkan berapa? 8. Dibagi 1. Ini 2 minus 1 karena datanya 2. Hasilnya ini. Betul? Betul, Pak. Yang ini, 1 kali lagi kemudian sudah. Ini ya. 1 dengan 7, rata-ratanya berapa? 4. Berapa variansnya? 1 dikurangi 4, minus 3 dikuadratkan, 9. 7 dikurangi 4, 3 dikuadratkan 9. 9 tambah 9, 18 dibagi 1, 18. Saya dapat sampel varian ini.
Semua kalau saya hitung saya dapat sampel varian. Betul? Betul. Betul ya? Betul. Nah, berapa rata-ratanya? Saya punya berapa sampel, saudara? 16. Ya, ini kan sampel saya semua kan 16. Variansnya, sampel varian, jumlahnya 80. Kalau 80 saya bagi 16 berapa? 5. 5. Sama enggak dengan varian populasi? Iya. Sama. Bayangkan, saudara. Kalau tadi ini bukan N-1, tapi N. Ini jadi berapa coba? Yang ini jadi berapa kalau N? Ini nilainya berubah menjadi berapa? 1, Pak. Saya ulang lagi ya. Berarti kalau ini bukan N-1, kalau ini N, N-nya berapa? Ini kan 2. Datanya kan 2. Saya hitung yang ini berapa? 1 dengan 4 kali 2 ya, Pak? Nah, ini 1 dengan 5 rata-ratanya 3. Berarti yang ini, X minus X bar kuadrat ini berapa? 1 dikurangi 3, minus 2, dikuadratkan. Berapa, saudara? 4. 5 dikurangi 3, 2, dikuadratkan. 4. 4 tambah 4 berapa? 8. 8. Ya kan? 4 tambah 4, 8. Dibagi 2. 2, 4. Jadi ini berubah. Ini berubah menjadi 1, ini berubah menjadi 4, ini berubah menjadi 9. Kalau saudara tambahkan, berapa nilainya? Kan tidak 80. Kalau saudara bagi 16, menghasilkan berapa? Setengahnya ini kan. Berarti ini bias. Katanya populasinya ini punya varian 5. Tapi dihitung dari sampel variannya kok tidak 5. Berarti kalau begitu, memang betul. Kalau menghitung varian dari sampel itu harus menggunakan N-1. Bukan N. Varian populasi, saudara perhatikan. Varian populasi apa rumusnya? Varian populasi apa rumusnya? N. Perhatikan ini, varian dari sampel adalah N-1. Baik, ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang ditanyakan? Paham, saudara? Paham? Izin bertanya, Pak. Silakan siapa? Fauzan, Pak. Fauzan, Ini, Pak. silakan Fauzan. Kalau Silakan. kita menghitung varian sampel, berarti harus dibuat tabel semacam ini ya, Pak? Oh, enggak, sama sekali enggak, Farhan. Ini cuma untuk menunjukkan bahwa ketika saudara menghitung varian sampel, saudara harus menggunakan rumus N-1 ini. Untuk menunjukkan. Jangan menggunakan N. Karena kalau saudara menggunakan N, nanti saudara underestimate. Bias. Salah di dalam memperkirakan varian populasi. Maka harus menggunakan N. Nanti kalau saudara menggunakan varian sampel, ya pakai rumus ini. Malah saya yang katakan tadi, enggak usah pakai rumus. Pakai apa tadi? Kalkulator. Kalkulator. Pakai kalkulator. Kalau saudara mau pakai, nah ini karena walaupun saya tidak terlalu senang hati, saudara ya, tetapi karena saya tidak bisa mengecek, saudara boleh menggunakan komputer. Masukkan datanya di komputer. Nah, sebentar saudara masukkan data ini, kemudian saudara minta rata-rata keluar, saudara minta standar deviasi keluar. Tidak ada soal. Artinya rumus ini begini rumusnya, tetapi kita tidak akan memanfaatkan rumus. Termasuk yang lain-lain, saudara, nanti di dalam kuliah kita, kalau ada perumusan yang jelimet-jelimet itu karena ada softwarenya, sekedar saudara, karena kuliah ini bukan kuliah menghitung, saudara, ya, bukan kuliah menghitung. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Jelas ini? Jelas. Cahyani, jelas Cahyani? Alhamdulillah jelas, Pak. Paham. Sejauh Ini ini 18 masih dari mana sering Cahyani? 18 ini dari mana coba? 18 ini dari mana Cahyani? Angka 18. Datanya enggak, Pak. berapa? Datanya berapa? Ini Datanya berapa tadi? 1 dan 7. 7. Rata-ratanya berapa? Kalau saudara punya 1 dan 7, 2 data, 1, 7, rata-ratanya berapa? 4. Rata-rata 4. Baik, kalau saudara ingin menghitung varian dari sampel, diapakan? Ini XI minus X bar. XI minus X bar. XI minus X bar. 1 dikurangi 4, berapa? Minus 3. Min 3. Terus dikuadratin. 9. 7 dikurangi 4, 3 dikuadratkan 9. Sigma berarti 9 tambah 9, 18. Dibagi N, saudara dapat angka ini. Baik, ada pertanyaan terakhir. Saudara, saya cek di chapter 2 tadi, itu ada soal yang belum kita bahas di perkuliahan.
Jadi saya tunda aja dulu pekerjaan rumahnya. Pekerjaan rumah nanti saya sampaikan hari Senin. Tapi saudara boleh mencoba ya. Boleh mencoba, tetapi tidak usah dikumpulkan hari Minggu. Nanti dikumpulkan hari Rabu, karena dikumpulkan untuk kuliah hari Kamis. Nanti minggu yang akan datang, hari Senin saya lanjutkan kuliah. Karena di soal saudara ini ada yang belum dibahas. Untuk chapter 2 ini ada soal tentang fraktil dan sebagainya yang belum kita bahas. Baik, ada yang ditanyakan? Mohon izin konfirmasi, Pak. Silakan. Berarti untuk yang tugas yang sekarang itu yang tadi aja, Pak, yang bab 2 itu terus di email itu aja, Pak. Yang nanti enggak usah saudara kerjakan dulu. Oh. Ya, enggak usah saudara kerjakan dulu. Untuk yang yang pekerjaan rumah, ya. Jadi pekerjaan rumah tidak usah saudara pelajari saja, tapi tidak usah dikirimkan ke saya. Karena ada yang belum dibahas. Itu. Baik. Ada yang lain? Baik, ada yang lain yang punya pertanyaan, silakan. Baik, saya kira kalau tidak ada, sampai di sini saja kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi hari apa, saudara? Insya Allah hari Senin. Hari Senin. Ya, baik, saya stop sharing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.